Max Verstappen pernah mengalami crash hingga 51G di Silverstone tahun 2021. Itu ngeri banget kan? Bayangin saja tubuhnya menerima tekanan sekitar 51 kali lipat gravitasi bumi hanya dalam sepersekian detik. Kecelakaan itu membuat mobil Red Bull menghantam pembatas dengan keras dan menjadi salah satu kecelakaan dengan G-force terbesar. Tapi ternyata 51G itu bahkan belum menjadi rekor terbesar. Ada pembalap yang pernah mengalami benturan jauh lebih dahsyat, hingga mencapai sekitar 75G bahkan 250G. Tapi kita perlu bahas dulu beberapa hal. Apa itu G-force di Formula One? Sederhananya, G-force atau gaya gravitasi adalah ukuran seberapa besar percepatan yang diterima tubuh dibandingkan dengan gravitasi bumi. Saat kita berdiri diam, tubuh menerima gaya sebesar 1G. Itu adalah gaya gravitasi normal yang dirasakan manusia normal setiap hari. Pada mobil jalan raya, saat mengerem mendadak atau menikung cepat, biasanya kita hanya merasakan sekitar 0,8 hingga 1G. Roller coaster ekstrim bisa mencapai sekitar 3 hingga 4G dalam waktu singkat. Namun Formula One berada di level yang berbeda. Dalam kondisi tertentu, pembalap dapat menerima gaya hingga sekitar 5-6G ketika mengerem atau melewati tikungan cepat. Artinya setiap bagian tubuh terasa 5 hingga 6 kali lebih berat dari biasanya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana mungkin sebuah mobil bisa menghasilkan gaya sebesar itu? Rahasianya terletak pada kombinasi teknologi yang hampir tidak dimiliki kendaraan biasa. Yang pertama adalah ban slick. Tidak seperti ban mobil harian yang memiliki alur untuk membuang air, ban slick Formula One memiliki permukaan halus sehingga area kontak dengan aspal menjadi lebih luas. Saat lintasan kering, ban ini menghasilkan grip yang luar biasa tinggi. Kedua adalah aerodinamika. Sayap depan, sayap belakang, diffuser, dan terutama lantai mobil dirancang untuk menghasilkan downforce, yaitu gaya tekan ke bawah yang membuat mobil seolah-olah menempel di aspal. Semakin cepat mobil melaju, semakin besar pula downforce yang dihasilkan. Pada kecepatan tinggi, downforce bahkan bisa melebihi berat mobil itu sendiri. Karena itulah mobil Formula One mampu melewati tikungan dengan kecepatan yang tidak masuk akal bagi mobil biasa. Faktor berikutnya adalah rem karbon. Saat pembalap menginjak pedal rem, mobil mampu mengurangi kecepatan dari lebih dari 300 km per jam ke sekitar 80 km per jam, hanya dalam hitungan detik. Perlambatan ekstrem inilah yang menghasilkan G-force sangat besar. Gabungan antara grip ban, downforce, rem karbon, dan sasis yang ringan membuat Formula One menjadi kendaraan dengan kemampuan menikung dan mengerem paling ekstrim di dunia balap. Selanjutnya, jenis-jenis G-force di Formula One. Tidak semua G-force memiliki arah yang sama. Dalam Formula One, setidaknya ada 3 jenis gaya yang paling sering dialami pembalap. Pertama, longitudinal G. Longitudinal G terjadi ketika mobil berakselerasi atau mengerem. Saat keluar tikungan, tubuh pembalap terdorong ke belakang akibat akselerasi. Namun tekanan terbesar justru datang ketika mengerem. Di lintasan seperti Monza, pembalap mengerem dari kecepatan lebih dari 330 km per jam sebelum memasuki tikungan pertama. Dalam momen itu, tubuh mereka mengalami perlambatan hingga sekitar 5G. Kedua, lateral G. Inilah G-force yang paling identik dengan Formula One. Lateral G muncul saat mobil menikung dengan kecepatan tinggi. Gaya ini menarik tubuh ke samping, memaksa leher dan bahu bekerja sangat keras agar kepala tetap menghadap ke depan. Di tikungan cepat seperti Cobs di Silverstone, Suzuka 130R, atau rangkaian Maggot Beckett, pembalap bisa merasakan sekitar 5 hingga 6G secara lateral. Karena itulah leher pembalap Formula One tampak jauh lebih berotot dibandingkan orang biasa. Mereka harus mampu menahan kepala dan helm yang terasa berkali-kali lipat lebih berat selama balapan. Ketiga, vertical G. Vertical G muncul ketika mobil melewati curb, tanjakan, turunan, atau perubahan elevasi di lintasan. Tekanannya memang tidak sebesar lateral atau longitudinal, tetapi tubuh memberikan beban tambahan pada tulang belakang dan seluruh tubuh. Lintasan seperti Spa-Francorchamps atau Circuit of the Americas memiliki perubahan elevasi yang membuat pembalap terus menerima tekanan vertikal sepanjang balapan. Banyak orang mengira Formula One hanya membutuhkan kemampuan mengemudi. Padahal secara fisik olahraga ini tuh termasuk salah satu yang paling berat di dunia. Bagian tubuh yang paling menderita adalah leher. Helm modern memiliki berat sekitar 1,5 kg.
Jika ditambah kepala, total berat yang harus ditahan sekitar 7 kg. Ketika mobil menerima gaya 5G, leher seolah harus menopang beban lebih dari 30 kg dalam posisi miring saat menikung. Tak heran para pembalap menghabiskan banyak waktu untuk melatih otot leher menggunakan beban, resisten band, hingga alat khusus yang mensimulasikan tekanan saat balapan. Selain leher, kaki kanan juga bekerja sangat keras. Pedal rem Formula One bukan seperti mobil biasa. Untuk mendapatkan performa pengereman maksimal, pembalap harus menekan pedal dengan gaya sekitar 150 hingga 180 kg. Artinya setiap kali memasuki tikungan, kaki mereka bekerja seperti sedang melakukan latihan beban di pusat kebugaran. Jantung juga dipaksa bekerja tanpa henti. Selama balapan, detak jantung pembalap umumnya berada di kisaran 170 hingga 190 denyut per menit. Bahkan ketika mereka harus tetap berpikir jernih, berkomunikasi dengan tim, mengatur strategi ban dan mencari celah untuk menyalip lawan. Belum lagi suhu di dalam kokpit yang dapat melebihi 50 derajat Celcius. Dalam satu balapan, pembalap bisa kehilangan sekitar 2 hingga 4 kg berat badan akibat cairan yang keluar melalui keringat. Semua tekanan fisik itu harus mereka hadapi sambil mengendalikan mobil dengan presisi hingga hitungan sentimeter. G-force terbesar yang pernah tercatat di Formula One. Jika saat balapan normal pembalap menerima sekitar 5 hingga 6 G, maka ketika terjadi kecelakaan angkanya bisa meningkat berkali-kali lipat. Salah satu kecelakaan paling terkenal terjadi pada Robert Kubica di Grand Prix Kanada 2007. Mobilnya menghantam dinding pembatas dengan sangat keras setelah kehilangan kendali. Sensor mencatat benturan sekitar 75 G, angka yang luar biasa besar. Banyak orang mengira karirnya telah berakhir saat itu, namun berkat desain monokok karbon, sistem keselamatan modern, dan respon cepat tim medis, Kubica selamat. Ia bahkan kembali membalap dan meraih kemenangan di Formula One pada musim berikutnya. Contoh lain adalah kecelakaan Max Verstappen pada Grand Prix Inggris 2021 di Silverstone. Setelah bersenggolan dengan Lewis Hamilton, mobil Verstappen menghantam pembatas dengan benturan sekitar 51 G. Kecelakaan lainnya adalah insiden Romain Grosjean di Bahrain 2020. Mobilnya menabrak pembatas hingga terbelah dan langsung terbakar. Sensor menunjukkan benturan sekitar 53 G. Dan sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi, seperti kecelakaan yang terjadi pada Jules Bianchi di sirkuit Suzuka 2014, yaitu sampai 254 G, G-force terbesar dalam sejarah F1. Angka-angka tersebut mungkin hanya berlangsung dalam sepersekian detik, tetapi cukup untuk menyebabkan cedera serius jika mobil Formula One tidak dilengkapi dengan teknologi keselamatan modern. Melihat tekanan yang dialami pembalap, wajar jika muncul pertanyaan, mengapa pembalap Formula One tidak pingsan? Jawabannya adalah persiapan fisik yang luar biasa. Mereka menjalani latihan kardio hampir setiap hari untuk menjaga daya tahan jantung. Leher dilatih secara khusus agar mampu menghadapi tekanan lateral yang sangat besar. Otot inti, bahu punggung, dan kaki juga diperkuat karena semuanya bekerja selama balapan. Selain itu, pembalap juga terbiasa berlatih di simulator dan melakukan latihan dalam kondisi panas agar tubuh mampu beradaptasi dengan suhu kokpit yang ekstrim. Formula One bukan sekedar balapan mobil tercepat di dunia. Ini adalah perpaduan sempurna antara teknologi paling mutakhir dan kemampuan fisik manusia hingga batas maksimalnya. Anehnya, kok ada orang yang bilang Formula One bukanlah olahraga? Gimana menurut kalian?